Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Semua masuk? Oke, kalau kamu semangat, sehat, yuk. Tepuk semangat. Oke ya, pagi ini ketemu lagi dengan Pak Aziz ya. Kita akan belajar modul ajar akhlak berpikir komputasional dan coding ya, untuk pertemuan hari ini. Nah, ini pengertian dari berpikir komputasional ya. Ini pengertiannya. Yang pertama, yuk coba baca Mas Lano. Oke ya, nomor satu, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan prinsip ilmu komputer. Berarti harus urut, tidak bisa dilompat. Oke, yuk nomor dua dibaca Mas Apek. Oke, di saat kita listrik mati, kita bisa pelajaran tanpa dengan komputer. Bisa kita menggunakan papan tulis dan beberapa media gambar ya. Bisa menggunakan peta atau tabel yang lain. Terus nomor tiga Mas Galang. Dan efisien ya. Di saat anak-anak bekerja atau menggunakan pekerjaan soal-soal ya, fokus pada penyusunan solusi ya. Solusi terbaik, terstruktur dan efisien ya. Ini contoh matematikanya ya. Misal supaya jadi 20 ya, bisa jadi 10 tambah 10. Enggak usah 2 tambah 2 tambah 2 akhirnya jadi 20 ya. Yang terakhir adalah landasan untuk algoritma coding dan AI ya. Anak-anak, apakah ada yang pernah menggunakan minta AI? Pernah ya. Buat apa? Mas Lano? Buat belajar, bagus. Mas Lintang buat apa? Nah, mengerjakan buat PR. Itu boleh, tapi kamu harus membaca modul dulu ya. Oh, dipelajari sih. Nanti pas dipelajari nggak bisa, baru bisa tanya ke meta AI ya. Ini termasuk juga apa? Solusi terstruktur dan efisien ya. Anak-anak sekarang jarang mau baca buku banyak ya. Tinggal dibuka, oh langsung minta-minta AI untuk mengerjakan ya. Nah, 4 pilar pengertian berpikir komputasional. Ayo, Mas Hanif dibaca Mas nomor 1. Tulisnya aja, Indonesia aja nggak apa. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Yo, nomor 2 Mas Hanif lagi. Mengenali pola atau data atau masalah. Yo Mas Kenzo nomor 3. Mengambil informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Ya. Jadi informasi yang penting itu ya kita manfaatkan. Abaikan yang tidak penting. Contohnya tadi kalau ada soal kita kerjakan ya. Urut yang penting dulu. Ya. Terus algoritmik thinking, menyusun langkah-langkah logis dan urut. Oke, contohnya penerapan ya. E-commerce, login, pencarian produk, pembayaran, pengiriman. Ada yang paham ini contohnya apa? Oke, membeli di Shopee ya. Bisa membeli Shopee. Produk apa yang anak-anak pesan? Misal sepatu bola. Ya, tinggal pesan produknya apa. Oh, aku pengen ini, mungkin Mas Lano pengennya Adidas.
Mas Galang pengennya naik, ya. Mungkin Mas Yoga pengennya apa Mas? Diodora, itu juga boleh ya. Nah, nanti tinggal kamu pencarian produk, dimasukkan keranjang pembayaran, nanti dari pihak Shopee akan mengirimkan barangnya ke alamat anak-anak, ya. PTM pengenalan wajah, pola bentuk muka, hidung dan bibir. Adakah yang punya HP membukanya dengan wajah? Oh ada, ini Mas Dava ya. Mas Dava nek buka HP ini Mas Dava tanpa wajah Mas Dava tidak bisa terbuka. Itu juga sudah mengikuti dengan kemajuan zaman saat ini, ya. Terus GPS menggunakan koordinat mengabaikan informasi tidak relevan. Siapa yang pernah pergi jauh? Oke, Mas Kenso, Mas Hanif, hampir semua pernah pergi jauh. Di saat anak-anak pergi jauh tidak mengetahui alamat, anak-anak bisa menggunakan GPS. Anak-anak tidak tersesat. Yang terakhir adalah chatbot menyusun urutan respon otomatis di saat anak-anak membuka history di Google. Nah ini pentingnya untuk coding dan AI ya, AI yang benar AI, meskipun tulisannya AI tapi bahasa Inggrisnya AI ya. Yang pertama adalah membantu menyusun logika sebelum menulis kode. Fondasi machine learning dan AI yang nomor 2. Yang nomor 3, solusi yang efisien dan mudah dikembangkan. Yang keempat, mengurangi masalah bug dalam pemrograman. Oke, ini ya contohnya. Oke. Contoh yang pertama, siswa berpasangan, satu sebagai programmer, satu sebagai robot. Contohnya Pak Ayes robotnya ya. Yuk programnya Mas Dava, Pak Ayes jujur kemana? Bisa kemana? Ke belakang sana. Pak Ayes menghadapnya ke sana, ke depan. Terus kemana setelah 5 langkah? Belok kiri berapa langkah? 2. Oke ya, yuk 1, 2, 3, 4, 5. Belok ke kiri 2 langkah. Nah, Pak Ayes sudah bisa menemukan Mas Linggar ya. Itu contohnya yang nomor 2. Nomor 1, nomor 2 ya. Pemrograman berpasangan, yang satu jadi robot, yang satu jadi pemprogramnya. Terus ya, ini loh yang aktivitas nomor 1 ya. Program memberi instruksi langkah demi langkah menggunakan kartu atau kode anak, panah, angka atau simbol ya. Robot menjalani instruksi persis seperti apa yang disampaikan Mas Dava tadi ya. Pak Aziz berjalan bisa menemukan Mas Linggar. Evaluasi apakah robot berhasil gak tadi? Berhasil ya. Pak Aziz berhasil menemukan Mas Linggar. Terus aktivitas kedua ya. Siswa menulis resep sederhana ya. Misalnya memasak dalam format IPO ya. Contoh dari Pak Ayes ya. Misal Pak Ayes mau membuat roti. Membuat roti itu bahannya apa saja? Nah, membuatnya adalah pertama tepung ya. Tepung, gula, apalagi? Apa itu yang seperti minyak itu? Mentega ya, bitter Mas. Ya, ada mentega, diaduk menjadi satu. Ya, dimasak ya. Terus dimasukkan ke dalam oven. Dan nanti hasilnya akan menjadi masakan atau roti yang siap disajikan dimakan ya. Aktivitas ketiga, mengubah plug menjadi unplug ya. Plug itu sistem seperti komputer, unplug itu kode ya. Guru menampilkan tangkapan layar kode sederhana, misal
kucing berjalan 10 langkah dan berbalik lagi. Siswa memecahkan kode menjadi kartu kode fisik. Berarti anak-anak membuat apa gambar? Panah untuk langkah kucing tersebut. Siswa mengurutkan kartu kode agar sama seperti program yang pertama tadi ya. Berarti kalau balik, berarti kan ada langkah dulu, maju 5 langkah, terus panahnya ke sana. Terus nanti baliknya berarti ada panah muter ya. Muter balik, berarti nanti dari ke sana muter kembali sinilah lagi. Siapa yang pernah di jalan raya melihat ada rambu-rambu yang biru muter balik seperti ini terus ada panah, itu artinya apa? Muter balik. Oke, kalau naik berarti ada gambar gunung terus ada mobil nanjak, ini gambar naik ya. Nah, berpikir komputasional adalah fondasi utama dalam pemrograman dan AI. Dengan memahami dan menerapkan, kita dapat membuat solusi yang efisien, terstruktur, dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Yuk, kelompok 1 diskusi seperti info tadi yang disampaikan Pak Aziz. Pak Aziz tadi contohnya membuat apa? Roti. Ya. Yuk, kelompok 1 diskusi nanti membuat apa? Kelompok 2 diskusi membuat apa? Kelompok 3 diskusi melakukan apa? Oke, yuk kelompok 2 mau apa? Mie instan. Oke, kelompok 1 jus jambu. Yuk, Pak Aziz kasih waktu 1 menit untuk berpikir, diskusi. Yuk, diskusi. Ayo. Nah. Mudah toh? Ya. Yuk, ada yang berani kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oke, yuk kelompok 3 dulu. Boleh maju satu kelompok. Ayo. Ayo perkenalan dulu namanya Mas yo. Oke, info ya cara menyapu lantai yang kotor. Ya. Oke, yo. Kegiatannya apa? Sapu dan lantai kotor, sapu dan lantai kotor. Info ya. Yo, infonya sapu dan lantai kotor. Prosesnya menyapu lantai yang kotor. Terus output hasilnya lantai akan menjadi bersih. Benar apa salah anak-anak? Benar ya. Ada input, ya inputnya tadi dari kelompok 3 adalah sapu, ya. Terus menyapu karena lantainya kotor di sapu biar apa? Bersih. Berarti inputnya sapu dan lantai kotor. Terus prosesnya menyapu, output yang dihasilkan lantai menjadi bersih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, duduk. Ayo, yang mau maju dulu kelompok 1 atau 2? Oke, yuk kelompok 2 maju. Kelompok 2 apa judulnya? Oke, mie instan. Yuk, perkenalan dulu namanya. Perkenalkan kami, saya kelompok 2, nama saya Dava. Kami akan memberitahukan bagaimana cara memasak mie instan. Oke. Inputnya apa kalau mau buat mie instan? Mie, air panas, bumbu. Oke. Terus prosesnya? Merebus mie, campurkan bumbu. Oke, merebus mie, campurkan bumbu dalam panci. Itu ya. Terus apa yang akan dihasilkan?
siap dimakan. Ayo, mungkin ada yang mau nambahi anak-anak yang lain? Enggak? Benar apa salah cara membuat mie instan itu? Benar, yo tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah hijau. Yo, kelompok 1 sekarang. Yo, tinggal kelompok 1. Perkenalkan nama saya Galang. Itu saya akan menjelaskan membuat jus jambu. Nah, kelompok 1 akan menjelaskan cara membuat jus jambu. Oke, yo, apa? Yo, yang pertama inputnya. Yang pertama buah jambu. Buah jambu, ya, bahan yang harus disiapkan buah jambu. Terus apa lagi? Gula. Gula, apa lagi? Air. Dan blender, ya. Bahannya adalah itu tadi, ya. Gula, jambu, air, blender. Oke, prosesnya, cara membuatnya, Mas. Iris jambu. Iris jambu terlebih dahulu. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan gula dan air. Blender hingga halus, ya. Tadi inputnya jambu lengkap, ya. Prosesnya semua dimasukkan jadi satu dalam blender, terus di blender jadi halus. Output yang dihasilkan Jambu segar. jus jambu segar. Ada yang mau ditambahi? Nah, kalau jus nanti rata-rata anak-anak suka yang manis. Nggak mungkin mau dicampur dengan butro kali. Betul? Oke, yo tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kita duduk, ya. Anak-anak sampai sini paham, ya? Nah, ada PR buat dari Pak Aziz, ya. Tadi sudah 3 paham, ya, proses, input, proses dan output, ya. Besok tak kasih tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing buat satu, ya. Tak kasih contoh lagi, tadi Pak Aziz membuat roti, ada yang buat jus jambu, ada yang membuat mie instan, ada yang menyapu lantai. Yuk, mungkin ada gambar lagi. Apa? Sekarang zamannya lagi musim apa? Layang-layang. Layang-layang mungkin anak-anak paham, ya, prosesnya gawe layangan iki piye? Nggih? Oke, ada lagi. Ayo. Habis layang-layang mungkin ada lagi gambaran. Ayo, yang ada input, proses, output. Oh, membuat bakso juga boleh, ya, Mas Yoga mesti pintar karena ibunya jualan bakso boleh. Besok kelompok dhewe dolane ngono aku wae. Engko tanya sama bapakku caranya membuat bakso. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Boleh, ya. Mungkin nanti di kelompok Mas Apit. Nggih. Ibuke pinter masak soto atau gawe snack. Nanti boleh, ya. Komunikasi karena di desa Dimas banyak yang home industri, ada yang membuat roti, ada yang juragan soto, ada yang mie ayam. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke. Cukup sekian dari Pak Aziz pertemuan pada siang hari ini. Apabila Pak Aziz dalam penyampaian masih kurang jelas, bisa ditanyakan di lain waktu, dan juga karena tadi ada meta bisa juga ditanyakan di sana. Cukup sekian dari Pak Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.